Pendidikan pemakai. Pengertian pendidikan pemakai. Istilah pendidikan pemakai dalam bahasa Inggrisnya sering kita jumpai user education, dan ada juga sebagian orang menyebut dengan istilah library orientation atau orientasi perpustakaan. Pendidikan pemakai merupakan suatu pengetahuan dan keterampilan mengenai sistem layanan, susunan koleksi, penggunaan kartu katalog, kegunaan klasifikasi dan nomor kode, dan berbagai kelengkapan koleksi yang sudah selesai diolah dan disusun pada tempat atau rak dan tempat yang lain, serta berbagai bentuk petunjuk yang berkaitan dengan sumber informasi. Tujuan pendidikan pemakai. Yang pertama, agar pemakai menggunakan perpustakaan secara efektif dan efisien. Yang kedua, agar pemakai dapat menggunakan sumber-sumber literatur dan dapat menemukan informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memberi pengertian kepada mahasiswa agar tersedianya informasi di perpustakaan dalam bentuk tercetak atau tidak. Yang keempat, memperkenalkan kepada mahasiswa jenis-jenis koleksi dan ciri-cirinya. Yang kelima, memberikan latihan atau petunjuk dalam menggunakan perpustakaan dan sumber-sumber informasi agar pemakai mampu meneliti suatu masalah, menemukan materi yang relevan, mempelajari dan memecahkan masalah. Yang keenam, pengembangan minat baca pemakainya, memperpendek jarak antara pustakawan dengan penggunanya. Materi pendidikan pemakai. Yang pertama, orientasi perpustakaan. Materi yang diajarkan berupa pengenalan terhadap perpustakaan secara umum. Biasanya diberikan ketika siswa atau mahasiswa baru memasuki suatu lembaga pendidikan sebelum masa perkuliahan. Yang kedua, pengajaran perpustakaan. Pengajaran perpustakaan merupakan pendidikan pada pemakai dengan penekanan pengajaran pada bidang yang lebih khusus dalam penggunaan alat-alat bibliografi. Pengajaran diberikan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Materi yang diajarkan lebih fokus sebagai langkah persiapan mengadakan penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir, skripsi, dan tesis. Metode pendidikan pemakai. A. Metode yang sesuai pendidikan kelompok. Metode yang sesuai untuk pendidikan individu atau perorangan, dan metode yang dapat dipakai baik bagi pendidikan kelompok maupun perorangan. B. Metode yang dipilih dalam penyajian. Masih pula harus mempertimbangkan subjek yang diajarkan, pengguna yang mengikuti pendidikan, dan pengajar atau pembimbingnya. Dalam pendidikan pengguna dapat juga memiliki beberapa metode antara lain: 1. Ceramah, 2. Seminar atau tutorial atau demonstrasi, 3. Wisata perpustakaan, 4. Metode audiovisual seperti film, video tape, slide, 5. Bentuk tercetak seperti brosur, 6. Latihan atau praktek, 7. Program bimbingan kelompok, 8. Program bimbingan khusus. Strategi pendidikan pemakai. 1. Kebijakan lembaga induk. Kebijakan lembaga induk ini perlu dipertimbangkan karena apapun aktivitas yang diselenggarakan oleh perpustakaan harus berorientasi dan selaras dengan kebijaksanaan lembaga induk tersebut kaitannya dengan pendidikan pemakai, terutama menyangkut tujuan personal dan dana. 2. Hasil kajian pemakai perpustakaan. Hasil kajian pemakai perpustakaan perlu dilaksanakan secara terus-menerus untuk mengetahui latar belakang, perilaku, dan kebutuhan pemakai. Dengan demikian, dapat diadakan persiapan dan perbaikan pada segala aspek pelayanan perpustakaan. 3. Penyelenggaraan pendidikan. Perlu ditegaskan bahwa sebaiknya pendidikan pemakai diselenggarakan pada jalur formal di setiap jenjang pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta, agar para pemakai dapat mengali dan memanfaatkan informasi yang ada di perpustakaan secara merata. 4. Strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan ini antara lain meliputi dana, personal, tempat, waktu, dan materi. Hal-hal tersebut perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga pendidikan pemakai bisa terselenggarakan dengan lancar. 5. Evaluasi. Evaluasi dimaksud untuk mengukur keberhasilan program pendidikan pemakai. Hal evaluasi ini bisa berupa daftar pertanyaan, observasi, wawancara, maupun statistik perpustakaan. Evaluasi program pendidikan pemakai. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan program pendidikan pemakai. Dari hasil evaluasi ini dapat disusun rencana pengembangan program pendidikan pemakai. Menurut Penelope Verson yang dikutip Waring, dalam tingkat program pendidikan pemakai, perpustakaan diadakan evaluasi dengan memberikan semacam daftar pertanyaan. Dari data yang diperoleh, akan didapat kesimpulan apakah perlu mengubah metode, materi, format, maupun bentuk latihan. Pada dasarnya, evaluasi dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi,
dan bisa juga dengan nilai data statistik perpustakaan dan dari pertanyaan layanan referensi.